Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Fuadah Yasmin dengan NPM 121533028 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dalam video kali ini izinkan saya untuk memaparkan hasil jawaban UTS semester 1 saya dalam mata kuliah Landasan Pendidikan. Menurut Anda, apa fungsi dari mata kuliah Landasan Pendidikan? Jelaskan menurut pemahaman dan bahasa Anda sendiri. Jawaban saya, menurut saya fungsi dari mata kuliah Landasan Pendidikan adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep-konsep dalam pengajaran, terutama mahasiswa Fakultas Keguruan yang kedepannya adalah akan menjadi seorang pendidik. Mata kuliah ini akan memberikan pembekalan kepada mahasiswa agar bisa menguasai konsep-konsep pendidikan dan cara-cara memberikan pengajaran kepada siswa yang baik dan benar, karena landasan pendidikan akan menjadi tumpuan yang digunakan dalam memberikan pengajaran di sekolah nanti. Yang kedua adalah jelaskan hubungan hakikat manusia dan pendidikan. Jawaban saya, hubungan antara manusia dan pendidikan sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok sebagai manusia untuk berpikir bagaimana menjalani kehidupan manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya. Jadi, hubungan antara manusia dan pendidikan adalah pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, di mana pendidikan ini merupakan salah satu jalan tercapainya manusia yang manusia. Nomor 3, melalui kegiatan belajar mengajar, seorang siswa akhirnya memahami konsep toleransi dan memiliki sikap toleransi terhadap orang yang berbeda kebudayaan dan agama dengannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, menurut Anda, hal apa saja yang bisa dilakukan seorang pendidik untuk memberikan pemahaman tentang konsep toleransi kepada peserta didik? Jawaban saya, dalam kasus ini, yang pertama dilakukan seorang pendidik adalah memberikan pemahaman tentang apa itu konsep toleransi kepada peserta didik. Lalu selanjutnya, menjelaskan situasi atau kondisi lingkungan di Indonesia yang memiliki beragam budaya dan agama. Melalui penjelasan situasi ini, diharapkan peserta didik dapat memahami apa yang ada di lingkungan di sekitarnya. Setelah memberikan pemahaman situasi dan kondisi lingkungan, peserta didik diajak untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memberikan pemahaman konsep toleransi juga kepada peserta didik, pengajar atau pendidik dapat mengaitkannya dengan ruang lingkup keagamaan. Seperti dalam ruang lingkup agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Melalui ayat ini kita bisa menerangkan konsep toleransi, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sehingga dalam kehidupan kita harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama, karena pada hakikatnya semua manusia itu adalah sama. Nomor 4, bagaimana cara memahami karakteristik peserta didik berdasarkan keadaan psikologinya? Jelaskan dan berikan contoh. Jawaban saya, dalam memahami karakteristik peserta didik berdasarkan psikologinya dapat dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu sikap, perilaku, dan tutur kata. Ketiga aspek ini dapat mencerminkan karakter sesungguhnya dari peserta didik. Dalam hal ini, seorang pendidik harus pandai-pandai berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Komunikasi dan interaksi ini diharapkan dapat memberikan pendekatan agar seorang pendidik dapat memahami siswanya. Tak kalah penting adalah pendidik harus bisa memahami situasi lingkungan kelas. Ini sangat berpengaruh terhadap psikologi setiap anak. Contoh, ketika dalam kelas terdapat anak yang mengalami keterlambatan dalam hal belajar, seorang pendidik dapat menganalisis atau memahami anak tersebut dari perilaku, sikap, dan tutur katanya. Faktor lingkungan kelas pun berpengaruh, jadi harus dianalisis, seperti bagaimana hubungan anak itu dengan yang lainnya, atau bagaimana anak lain memperlakukan anak tersebut. Bahkan dari
tutur kata dan ucapan pun dapat mencerminkan kondisi anak tersebut. Nomor terakhir, Pancasila merupakan landasan filosofis dari negara Indonesia. Jelaskan implikasi landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Jawaban saya, sebelumnya landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam praktik pendidikan. Lalu, bagaimana dengan landasan filosofis Pancasila? Landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi titik tolak dalam praktik pendidikan. Implikasinya dalam pendidikan adalah Pancasila menjadi titik tolak dalam hal pembelajaran, di mana ini menjadi dasar dalam pembelajaran. Harapannya adalah peserta didik dapat menerapkan sikap yang berdasarkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu pemaparan jawaban UTS saya yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.